Kalau kita ngomongin senjata Jerman di Perang Dunia Kedua, apa sih yang kebayang? Pasti tank Tiger atau mungkin senapan STG-44, kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, senjata yang paling game-changing di akhir perang itu bentuknya cuma kayak pipa ledeng biasa? Yah, ini dia, Panzerfaust, yang artinya tinju tank. Ini tuh cerita gimana keputusasaan bisa melahirkan sebuah inovasi yang super mematikan. Dan efeknya gila, masih terasa sampai sekarang. Coba deh bayangin, senjata yang sama sekali nggak ada hentakan baliknya. Enak banget kan kedengerannya? Tapi, tunggu dulu, ada tapinya. Semua energi ledakan yang nggak kepake buat ngedorong proyektilnya ke depan itu dibuang ke belakang, jadi semburan api raksasa. Makanya kalau pakainya sembarangan, misalnya sambil nyender di tembok, ya udah siap-siap aja kena backblast-nya sendiri. Senjata ini bener-bener sama bahayanya buat lawan dan buat penggunanya sendiri. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1943. Situasinya buat Jerman udah gawat banget. Mereka kalah di mana-mana. Pabrik dibom, tentara-tentara terbaiknya udah banyak yang gugur. Sementara di sisi lain, ribuan tank T-34 Soviet sama Sherman Amerika itu kayak air bah, nggak bisa dibendung. Mereka benar-benar butuh keajaiban. Atau paling nggak mereka butuh senjata murah meriah yang bisa dikasih ke rakyat biasa buat ngelawan monster-monster baja itu. Nah, disinilah letak kejeniusan dari keputusasaan mereka. Filosofi desainnya itu super simpel. Pertama, harus murah. Semurah mungkin, sampai-sampai bisa dibikin di bengkel-bengkel kecil, bahkan bengkel sepeda sekalipun. Kedua, harus gampang dipakai. Saking gampangnya, pasukan sipil, Volkssturm, bahkan anak-anak Hitler Youth bisa langsung jago cuma dengan latihan 5 menit. Dan yang paling penting, ini senjata sekali pakai. Tembak, buang tabungnya, terus lari. Benar-benar senjata pamungkas buat pertahanan terakhir. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya pipa murahan begini bisa nembus bajanya tank Sherman atau T-34 yang tebel banget itu? Logikanya kan nggak masuk akal ya. Nah, jawabannya itu bukan soal seberapa besar ledakannya, tapi soal trik fisika yang, jujur aja, jenius sekaligus mengerikan. Rahasianya itu ada di satu teknologi yang namanya HEAT, singkatan dari High Explosive Anti-Tank. Gini deh, coba lupain dulu konsep peluru biasa yang ngandelin kecepatan buat nembus baja. Panzerfaust ini beda. Dia pakai ledakan kimia yang difokuskan buat ngerjain lapis baja tank dengan cara yang jauh lebih brutal. Cara kerjanya ini benar-benar, wow, cerdas banget, tapi juga serem. Jadi pas hulu ledaknya nabrak armor tank, ledakannya itu nggak nyebar kemana-mana. Justru sebaliknya, ada semacam corong tembaga di dalamnya yang memfokusin semua kekuatan ledakan ke satu titik super kecil. Akibatnya, tembaga itu langsung meleleh jadi semburan jet logam super panas yang kecepatannya gila-gilaan. Dan jet inilah yang nusuk baja tank, setebal apapun itu. Rasanya kayak pisau panas motong mentega.